Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 7 Aku dan Dia. Apa dia seperti patung Adonis? Apa dia jelmaan seorang malaikat? Ayolah, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, kan? Tapi Mahesa terlihat begitu indah dengan kaos ketat berwarna putih dan celana gunung sebatas lutut. Dia terlihat santai dan segar sehabis mandi. Bahkan wangi sabun dan parfumnya yang maskulin, seolah menggelitik di setiap sudut ruang makan hunian mereka. Memang setelah sampai ke rumah, pria itu memilih untuk cepat-cepat mandi. Katanya tubuhnya sudah lengket dengan keringat, dan ingin cepat-cepat bersentuhan dengan air. Rambut cepatnya tampak masih basah, sementara wajahnya terlihat segar. Sandia sempat bergumam dalam hati, bahwa sangat tidak adil melihat wajah tampan itu tidak terlihat lelah sedikit pun. Usia pria itu sudah memasuki kepala 4. Tapi Sandia dapat melihat, jika di balik kaos tipis itu, Mahesa memiliki perut bak olahragawan. Bentuknya kotak-kotak, dan sama sekali tidak memiliki kelebihan lemak sedikit pun. Ayolah, dia seorang atlet juga, kan? Artinya dia sudah terbiasa dengan latihan fisik. Jangan seperti orang bodoh, apa kamu tidak malu jika ketahuan meneteskan air liur seperti kucing melihat ikan asin? Tapi otak Sandia mengambil kesimpulannya sendiri, bahwa suaminya itu sangat seksi. Suara deheman kecil menyadarkan Sandia, yang masih saja berdiri terpesona. Sementara Mahesa sudah duduk di kursi menunggu dilayani sang istri. Pria itu terlihat menahan senyum geli, demi melihat kegugupan Sandia. Gadis itu tertangkap basah, tengah menatapnya seolah hendak menelannya saja. Sandia berusaha menundukkan kepala, dan menggigiti bibirnya karena frustrasi. Bagaimana Mahesa mau mengambil nasi, centongnya saja masih dalam genggaman gadis itu. Sandia masih melihatnya seperti tersihir sesuatu. Tersihir. Sejak kapan seorang pria seperti dirinya, memiliki perbendaharaan kata seperti itu? Tapi melihat Sandia dengan apron masih melekat di tubuh, ada rasa senang menyelinap di dadanya. Mulai sekarang dia akan makan dengan dilayani istri, bukan lagi Nadia atau yang lain. Dia tak lagi sendirian di meja makan besar itu. Apa Anda mau makan sekarang? Sandia mencoba membuang kegugupannya, setelah beberapa kali Nadia menyenggol lengannya. Gadis itu meninggalkan ruang makan, sebelum berpamitan pada atasannya. Dia masih sempat melemparkan senyum jahil pada Sandia. Sudah cukup dirinya membantu istri kurang kasih sayang itu. Sandia memberi isyarat dengan mata, agar Nadia tidak meninggalkan tempat itu. Tapi sepertinya ia harus menelan kekecewaan, karena Nadia sama sekali tidak menggubris. Akhirnya kini hanya tinggal mereka berdua. Sandia lalu berdiri di samping kursi Mahesa. Gadis itu mulai menuangkan nasi dengan centong di tangannya ke piring Mahesa. Aku dengar, kamu memasak sendiri semua makanan ini. Sandia berpikir pasti Nadia yang mengatakannya, itu, saya dibantu Mbak Nadia kok, dan semoga makanannya enak. Doa Sandia dalam hati selesai memindahkan nasi serta lauk pauknya ke atas piring Mahesa. Mahesa memperhatikan betapa cekatannya tangan mungil itu mengambil semua makanan dari piring saji, lalu dipindahkan ke piringnya. Semua masakan kesukaannya, tumpah ruah begitu mengundang selera. Pria itu menduga kalau Nadialah yang sudah membocorkan semuanya, pada gadis itu. Mahesa sudah penasaran setengah mati, ingin merasakan masakan istrinya untuk pertama kali. Kamu tidak makan? Mahesa melihat ke arah Sandia, yang masih duduk diam di kursi di sampingnya sambil menatap tak berkedip.
Gadis itu tersenyum sekilas, senyum yang sangat memabukkan hingga sempat terpikir di otak Mahesa untuk melumat sejenak bibir mungil itu. Ya ampun, bukankah seharusnya dia fokus memikirkan makanannya saja? Saya akan pastikan dulu apakah Anda menyukainya atau tidak. Oh Tuhan, hatinya bisa lumar jika begini. Bahkan jika semua masakan itu terlalu asin pun, Mahesa akan mengatakan makanan itu sangat enak. Menyadari istri cantiknya itu menemaninya makan saja, hanya untuk dirinya. Itu sudah membuat nafsu makannya meningkat berkali-kali lipat. Meski menu yang disajikan sangat sederhana, tapi jika dibuat dengan cinta, maka rasanya pun mengalahkan masakan Nadia. Atau bahkan restoran bintang 5 sekalipun. Cinta? Ya ampun, sejak kapan seorang Mahesa mengira seorang gadis muda jatuh cinta padanya? Lalu untuk apa dia mau bersusah payah membuatkanmu makanan, jika memang tidak ada rasa? Mungkin juga sekadar memenuhi kewajibannya sebagai istri, yang ingin berbakti kepada suaminya. Mahesa menggeleng tidak yakin dengan pemikirannya. Dia merasa akan mengetahui jawabannya tidak lama lagi. Ini sangat enak. Bahkan jika tidak mengingat acara jamuan nanti malam, aku ingin menghabiskan semuanya, puji Mahesa tulus setelah memutuskan meninggalkan percakapan hatinya. Jika diteruskan, maka mungkin sebentar lagi dia akan gila. Kelihatannya ucapannya membuat pipi gadis itu merona merah. Dia benar-benar jadi tambah cantik. Sekarang bisa kamu menemaniku makan? Baiklah. Senyum gadis itu ceria, dan hal itu tak luput dari pengamatan jeli Mahesa. Sandia rasanya benar-benar bahagia mendengar pujian itu. Tidak seharusnya dia besar kepala bukan? Toh, itu memang masakan rumahan. Siapapun dapat memasaknya. Tapi jika yang memuji itu orang yang kamu suka, maka rasanya seperti melayang di surga. Rasanya tidak sia-sia harus berjibaku dengan segala amisnya ikan, pedasnya cabai, bahkan perihnya mata karena mengulek bawang. Semuanya terbayar lunas ketika pria itu menikmati masakannya dengan penuh selera. Apa kamu sudah menyiapkan pakaian untuk nanti malam? Mahesa kini terlihat asyik menikmati ayam betutu dengan sambal hijau. Dia sempat melirik jam di pergelangan tangan. Baru jam 5. Sudah. Sandia menyahut singkat. Gadis itu terlihat sibuk mengunyah tempe goreng buatannya, yang menurutnya rasanya memang lumayan. Kamu tidak malu pergi bersamaku? Tanya Mahesa. Sandia nampak berhenti sejenak, dari aktivitasnya menyuapkan makanan ke dalam mulutnya demi mendengar pertanyaan itu. Dia meneguk minuman dengan gugup, sebelum tersedak makanan yang terasa menyangkut di tenggorokannya. Malu? Tidak, semuanya baik-baik saja. Andai pria itu tahu apa yang dirasakannya. Baiklah. Bahkan Mahesa pun tidak ingin pembicaraan itu berlanjut, karena hal itu akan semakin menyesakkan dada. Jika ada yang mengatakan harusnya dirinya malu karena memiliki istri yang masih muda, maka dia termasuk orang yang tebal muka. Suka atau tidak, dia tetap akan mengajak Sandia karena mereka adalah pasangan suami istri. Atau lebih tepatnya, dia ingin menunjukkan kepada dunia, bahwa gadis itulah pemilik sahnya sekarang. Sandia cepat-cepat menunduk, begitu matanya secara tidak sengaja bersirobok dengan tatapan elang itu. Tatapan yang membuatnya meriang, dan membuat tempe goreng yang dikunyahnya serasa hambar. Gadis itu berdoa agar Mahesa tidak menyesal membawanya malam nanti. Meski belum saling mencintai, tapi dia juga seorang istri yang ingin diakui seperti wanita lain juga. Sandia juga memiliki hak yang sama seperti istri lain. Terlebih dia tidak akan rela, jika suaminya menjadi pergunjingan karena datang ke acara sepenting itu tanpa pendamping. Apa masakan di Vancouver enak?
Mahesa teringat masakan koki pribadi asli Purwokerto yang bekerja untuknya. Rian Gunanto, tangan dinginnya selalu bisa mengolah bahan makanan menjadi masakan luar biasa. Suatu saat, dia ingin membawa Sania menikmati masakan pria muda itu. Semuanya enak, seperti di rumah. Hanya saja, sambal di sana tidak seenak jika kita menikmatinya di Indonesia. Mahesa melirik sejenak pada Sania, dan hampir tersedak minuman. Gadis itu lagi-lagi menggigit bibirnya, yang entah mengapa terlihat begitu seksi. Mahesa benar-benar dibuat hilang akal. Sambil menarik napas berat, pria itu merutuk di dalam hati. Dia tahu segalanya takkan mudah, terlebih untuk menghindari perasaannya sendiri. Bahkan tanpa Sania merayu pun, Mahesa sudah terperangkap begitu dalam. Gadis itu tanpa sadar sudah menggoda dirinya begitu rupa. Semua berakibat sangat buruk pada kondisi jantungnya, juga imannya yang semakin lama semakin menipis seperti kulit ari. Bab 7 Aku dan Dia. Pasti. Itu masalah hampir seluruh orang Indonesia jika pergi ke luar negeri. Sania membalas sambil melemparkan tatapan lembutnya. Tapi dia melihat Mahesa tengah menatapnya, dengan sorot mata yang sukar dibaca. Tidak, mata pria itu tengah fokus menatap bibirnya. Apa ada yang salah? Apa bibirnya belepotan? Atau tanpa sadar malah Sania menjilati bibirnya yang tiba-tiba terasa kering. Kini darahnya seolah dipaksa mengalir lebih deras ke dalam jantungnya, demi melihat kilat yang seolah menyambar di kedalaman mata itu. Ada hasrat terpendam, yang sesungguhnya sama dengan yang tengah dia rasakan. Akan tetapi Sania tidak ingin menyalahartikan, terlebih dalam situasi yang mulai genting itu. Sania merasakan suhu di dalam ruangan itu mulai naik, hingga membuatnya serasa kegerahan. Padahal tidak mungkin terjadi, karena pintu geser ruangan itu terbuka lebar, dan mengalirkan hawa sejuk dari luar. Tapi seperti ada ribuan gelombang elektromagnetik, yang entah dari mana datangnya dan melingkari mereka berdua. Begitu tatapan mereka bertemu pada satu titik sentral, maka dunia seolah telah berhenti pada pusat semesta. Mahesa mengagumi mahakarya Tuhan yang terpampang indah di hadapannya. Gadis itu bukan cuma memiliki wajah yang teramat cantik, tapi juga ada keanggunan yang mempesona. Dia memiliki mata besar yang jernih dengan naungan bulu mata lentik dan alis yang tebal, serasi dengan bentuk wajah yang oval. Hidungnya tidak terlalu mancung tapi terlihat manis, dan bibirnya ranum seperti kelopak mawar yang mengundang untuk dikecup. Sebagai pria, Mahesa benar-benar merasa beruntung dapat memiliki bidadari cantik ini. 4 bulan dia memendam rindu yang begitu dalam. Bagaimana Sania? Dengarlah betapa jantungnya berdebur berkejaran seperti ombak laut selatan. Menatap wajah tampan dan tegas itu membuat dunianya hanyut. Keindahan yang sudah halal baginya, bukan zina, tapi seolah begitu tak terjangkau oleh tangannya. Lihatlah, betapa dia sudah tenggelam dalam pesona mata elang itu. Betapa dia merindukan dekapan lengan-lengan kokoh itu. Segalanya telah menjadi miliknya, dan dia menginginkan seutuhnya. Tangan kokoh Mahesa kini meraih jemari gadis itu. Kemudian dia menaukkannya dengan jari-jarinya sendiri di atas meja, dan memutuskan arus pendek yang terjadi. Sekali lagi Mahesa menatap gadis itu seolah menunggu persetujuan. Ketika dilihatnya Sania hanya menunduk diam, maka dia pun mengikuti kata hatinya. Jemari mereka saling meremas lembut, mengalirkan kehangatan di hati mereka. Satu hal yang telah menjelaskan banyak bagi keduanya yang semula masih dilingkupi ragu dan terlihat samar-samar. Sania tidak pernah tahu jika hanya dengan sentuhan sekecil itu, hatinya sudah merasa tenang dan dimiliki. Maaf, Pak. Ada panggilan mendesak dari Tokyo. Interupsi Nadia yang tiba-tiba, membuat aliran energi tak kasat mata itu terputus.
Spontan Sandia menarik tangannya dari genggaman hangat itu, dan dia merasakan ada kekosongan dalam jiwanya begitu tangan mereka terpisah. Nadia akhirnya menyadari kekeliruannya. Gadis itu tersenyum penuh rasa bersalah, karena datang pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Sementara Sandia meraih gelas, dan meneguk minumannya dengan tangan agak gemetar. Baiklah, degup jantungnya masih bertalu-talu seolah hendak meloncat dari dadanya. Dia hanya bisa tertunduk mencoba menyembunyikan wajahnya, ketika Mahesa pamit sebentar padanya. Pria itu sempat melemparkan tatapan tajam penuh peringatan kepada Nadia, yang berdiri tidak berkutik. Embasan, maaf ya. Tadi aku spontanitas saja. Aku sungguh lupa jika kalian membutuhkan banyak sekali privasi. Nadia memperlihatkan cengirannya, begitu sosok Mahesa sudah tidak kelihatan lagi. Sandia hanya dapat menatap sekretaris suaminya itu, dengan seribu kesal yang tak mungkin diungkapkan. Oh, entah dia harus bersyukur atau merutuki kedatangan Nadia. Kini segalanya pasti akan terasa canggung antara mereka. Mengapa juga dia harus terbawa suasana? Rindu itu masih disangkalnya hanya miliknya, bukan milik pria itu. Mencintai tanpa berharap balasan adalah hal yang menyakitkan, tapi mana Nadia tahu akan hal itu. Tapi Nadia tahu segalanya. Sudahlah. Mbak Nadia tidak usah memikirkan itu. Sandia mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. Namun rasa hangat sudah telanjur merasuki dadanya, tidak mungkin dia melupakan sentuhan itu. Seperti hatinya, yang mulai meraba-raba perasaan sesungguhnya pria itu kepadanya. Sepertinya dia sudah selesai, bisik Nadia ketika melihat sosok Mahesa memasuki ruang makan kembali. Setelah memberi sedikit senyuman, akhirnya Nadia meninggalkan mereka berdua kembali. Telepon dari siapa, Mas? Cabang Tokyo memberi kabar baik. Proyek Haru Season ternyata berjalan dengan baik. Hotel dan resort juga resto kita memberikan paket khusus kepada pelanggan selama musim semi ini. Sepertinya aku harus kembali membicarakan proyek ini, untuk dilakukan juga di negara 4 musim yang lain. Mahesa duduk kembali tapi tak lagi menyentuh makanannya. Kelihatannya suasana hatinya juga tidak kalah tidak karuan dari Sandia. Maaf karena sepertinya aku belum bisa mengambil cuti. Tidak masalah, pekerjaan jauh lebih penting. Sulitkah menjalani semua ini? Sandia mencoba tidak terlarut dalam keheningan yang pastinya akan lebih menyiksa mereka. Tergantung. Jika kita menyukai pekerjaan kita, maka hal itu suatu anugerah bagi kita. Tapi sebaliknya, jika kita membenci pekerjaan kita, maka hal itu pasti berlaku seperti kutukan saja. Dan menurutmu hubungan kita ini suatu kutukan atau anugerah? Namun tentu saja kalimat itu hanya tertahan di pangkal lidah Sandia. Mana berani dia menyuarakan kegalauan hatinya saat ini. Dia merindukan pria itu laksana mentari merindukan pagi. Dia menginginkan pria itu laksana ombak yang selalu pasti akan membelai ujung pantai. Yang tak diketahui Sandia adalah bahwa Mahesa juga lelaki matang yang teramat sangat normal, dan sentuhan kecil tadi sudah membuatnya memikirkan sesuatu yang maha liar dalam benaknya. Dia juga merindukan belayan kasih sayang seorang wanita, menginginkan ada seseorang yang bisa dipeluk tiap dia bangun pada pagi hari. Rasa rindu, cinta, dan ingin memiliki gadis itu seutuhnya sudah membuncah dalam dadanya, hanya saja dia terlalu pengecut untuk mengakui. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Hanya saja untuk acara nanti malam, saya. Jangan terlalu formal jika berbicara denganku, tegur Mahesa halus. Aku agak sedikit takut. Sandia akhirnya berkata dengan nada yang masih sedikit kaku, meski begitu ada sedikit kelegaan karena itu berarti ada kemajuan dalam interaksi mereka.
Bukannya aku yang harus takut, ya? Memiliki seorang istri yang masih muda, pasti akan menimbulkan gosip yang akan cepat menyebar seperti jamur di musim penghujan. Kita bukan contoh pertama, kok. Sandia menjawabnya dengan nada sebal. Mahesa memandang gadis itu dengan sorot mata yang sukar diartikan. Sandia hanya tertunduk, menyadari jika sekarang secara tidak langsung dia mengakui bahwa dirinya menikmati pernikahan itu. Bahwa mungkin perasaannya sudah terbaca dengan jelas, bukan lagi untuk Danang melainkan untuk pria di hadapannya itu. Oh, mau ditaruh di mana mukanya itu? Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.